Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, terpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Onang Lubis. Saya adalah salah seorang guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 2 Utara Jatinggi, Kecamatan Utara Jatinggi, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 dengan nomor induk mahasiswa 240220075 dari LPTK UIN Ar-Raniri, Banda Aceh. Pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025, akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMP Negeri 2 Utara Jatinggi, Kecamatan Utara Jatinggi, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Praktek pembelajaran kali ini untuk ujian kinerja PPG dalam jabatan pada kelas 7 dengan tema menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kayaknya hari ini cerah-cerah semua, masih bersemangat. Semangat kan? Semangat, Pak. Sudah sarapan? Sudah, Pak. Sholat subuh tadi kan? Sholat, Pak. Alhamdulillah. 73 ini saya rasa udah nggak pernah tinggal lagi sholatnya kecuali lupa. Ya kan? Oke. Baik. Mudah-mudahan hari ini kita belajar pendidikan agama Islam mendapat berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Alamin. Baik, sebelum kita lanjut pelajaran, ada baiknya kita berdoa sebelum belajar. Silakan Nak Nisa masuk ke depan pimpin doa. Seperti biasa untuk melakukan pembelajaran, kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Membaca syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
kasih. Mudah-mudahan dengan doa belajar kita, dengan membaca surah Al-Fatihah, kita diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan rasa syukur. Dan mudah-mudahan anak-anak semua menjadi anak soleh dan soleha. Baik, lanjut. Saya absen dulu. Mana absen kita? Oh, ini dia. Baik. Ada yang nggak hadir? Ada semua? Hadir ya. Alhamdulillah hadir semua, sehat semua. Si Aldo kayaknya udah masuk. Udah sehat Aldo? Udah, alhamdulillah. Baik. Baik, kita sebelum kita belajar, tengok dulu kursinya, luruskan dulu kursinya. Yang belum masukkan baju, tolong masukkan. Yang ada sampah, ambilkan sampahnya. Oke, udah bagus betul. Oh iya. Baik. Oke, keluarkan buku pelajarannya. Silakan. Buku Pendidikan Agama Islam. Ya. Buka semuanya. Kita lanjut. Kita speaking dulu biar lebih semangat belajarnya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan semangat pagi hari ini. Baik anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dengan judulnya pelajaran hari ini adalah menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sering kita dengar sholat dan sholat. Siapa yang tahu apa arti sholat? Oke, ini tangan. Sholat adalah perkataan dan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan bagus. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Setelah menyelesaikan pembelajaran peserta didik diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian sholat, hikmah sholat, pentingnya sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengidentifikasi dalil Al-Quran dan hadis tentang kewajiban sholat dan keutamaan zikir. Yang ketiga, menganalisis penyebab seseorang meninggalkan sholat dan zikir serta dampaknya terhadap kehidupan. Yang keempat, menyusun solusi untuk menghadirkan kebiasaan sholat dan zikir dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Itu tujuan yang harus kita capai. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita sebagai warga negara Republik Indonesia yang cinta akan tanah air, karena itu kita minta salah satu teman kita, si Dwi, silakan maju ke depan membawakan lagu Garuda Pancasila. Dan kepada seluruh anak-anakku diharapkan untuk berdiri sejenak. Garuda Pancasila 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Oke, terima kasih Dwi. Mudah-mudahan. Nah, silakan duduk. Kita harus cinta kepada negara kita. Karena perintah agama mengatakan hubbul watan minal iman. Cinta terhadap tanah air itu sebagian dari iman. Jadi jangan
kita melupakan jasa para pahlawan. Sering-seringlah menyanyikan lagu wajib nasional kita. Baik anak-anakku, sebelum materi ini saya buat pantun. Pantunnya, cari barang lama di gudang, mengikat pagar dengan kawat, jadikan hidup lebih terang, sholat 5 waktu jangan terlewat. Itu pantunnya. Yang kedua, ke Semeru pergi berkemah, buat teh jangan pakai gula, banyak-banyaklah beribadah, hindari perbuatan tercela. Materi pembelajaran kita hari ini adalah materi pokoknya 1. Makna sholat, kemudian makna zikir, kemudian sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar, sedangkan yang 4 mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten. Baik, sholat merupakan kewajiban bagi umat Islam. Dalam sehari semalam kita wajib mengerjakannya 5 waktu, dimulai dengan sholat subuh, kemudian zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya. 5 waktu sehari semalam berjumlah 17 rakaat. Itu aja bukunya. Oke, apa itu sholat? Sholat adalah perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu menurut istilah. Ya, sholat menurut bahasa adalah doa. Kenapa disebut doa? Karena di dalam sholat itu banyak bacaan-bacaan yang mengandung doa. Contoh, apa doanya di dalam sholat? Banyak di situ doa. Contoh kalau kita duduk antara 2 sujud, Rabbi firli warhamni wajaburni warfa'ni, itu doa. Kemudian waktu istidal, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu sholat. Ulang. Sholat menurut bahasa adalah doa, sedangkan sholat menurut istilah adalah sholat merupakan perkataan dan perbuatan yang diawali dengan salat, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Baik. Sedangkan zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makna zikir ini mengingat. Ya. Mengingat itu ada 3 macam. 1. Zikir perkataan. Contoh, subhanallah, tasbih. Yang kedua, tahmid, alhamdulillah. Kemudian takbir, Allah Akbar. Ada tahlil, la ilaha illallah. Itu semuanya zikir. Asal kamu ingat Allah, waktu kamu duduk diam merenung, keluar kamu tengah malam jam 2, kamu tengok ke langit banyak bintang, itu ciptaan Allah. Itu sama juga zikir. Ya. Kamu tengok semut berjejer, tengok anehnya semut. Setiap ketemu pasti salah. Setiap ketemu pasti salah. Sesibuk apapun mereka, itulah kekuatan. Itu zikir juga. Begitulah hamba Allah Ta'ala. Kecil-kecil tapi akur. Kita yang udah besar-besar belum tentu akur. Sekali bangga. Ya kan? Melihat keajaiban dunia ini, melihat ciptaan Allah Ta'ala itu sama dengan juga zikir. Oke. Jadi kita harus sholat dan zikir itu harus berbarengan. Begitu kita selesai sholat, biasanya zikir. Zikir yang biasa kita pakai di daerah kita setiap habis sholat membaca subhanallah 33 kali. Subhanallah, 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 subhanallah sampai ke sini.
itu sama dengan 33 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah. Sampai alhamdulillah, 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 sampai 33 kali. Itu hitungannya. Kalau nggak pakai tasbih, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, sampai 33 kali. Itu yang biasa kita pakai setelah sholat zuhur atau sholat asar. Tuh. Kemudian ada enggak dalilnya? Ada. Ini dalilnya, dalil salat. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Artinya, bacalah kitab Al-Quran. Kita diperintahkan membaca Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Jadi sholat itu adalah wajib. Nah, kalau benar-benar kita sholat, insya Allah perbuatan yang keji pasti terhindar. Misal, apa perbuatan keji yang kamu tahu? Iya. Kan sekarang musim rambutan, ya kan? Kira-kira nemu rambutan merah, apa yang terpikir? Mau ngambil, ya kan? Ya, mau ngambil rambutan kan? Mau nyuri rambutan kan? Tapi kalau betul-betul sholatmu, pasti nggak jadi. Kenapa? Rugi. Yang mengambil yang bukan hak kita sama dengan mencuri, akhirnya nggak jadi. Nah itu contoh lain. Tika, kalau sedang ujian, jadi apa yang terpikir? Mau nyontek, pasti nyontek. Kapan Pak Guru ini silang? Kapan Pak Guru ini keluar dari ruangan biar saya nyontek? Kalau kita betul-betul sholat kita dijaga, nggak akan mau menyontek. Kenapa? Tuh janji Allah dalam Al-Quran, sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Makanya jaga sholatmu dengan baik. Jangan remehkan sholat. Orang yang meremehkan sholat, fawailul lil musallin, maka neraka wil bagi orang-orang yang melalaikan sholat. Melalaikan sholat itu. Sesibuk apapun tugasmu, siapapun dirimu, baik pelajar, mau guru atau petani, siapapun yang beragama Islam, wajib sholat 5 waktu sehari tuh. Jangan asik main bola, jangan asik main Mobile Legend, jangan lebih asik main game. Ya. Begitu dapat waktu atau kita dipanggil oleh tukang azan dari masjid, langsung tinggalkan semuanya, tunaikan sholat. Kalaupun belum bisa ke masjid, sholatlah di rumah. Kalau keadaan di kebun misalnya, ya, kalau misalnya di kebun, sholat. Makanya kalau ke kebun bawa peralatan, jangan cuman main-main aja ke kebun, ya. Kalau biasanya kita perhatikan sholat kita dengan benar, adalah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Baik anak-anakku, kemudian tadi saya bilang cara berzikir itu ada 3 macam. Zikir dengan hati, memikir, merenung. Ya, kalau kamu berbuat salah, misal tadi contoh sifat likat,
Dia salah. Merenung dia, ya Allah. Kalau kita salah apa yang mengucapkan? Astagfirullah, kita salah. Ya, jangan malah bangga. Ya. Kalau kita salah, ucapkanlah astagfirullah. Itu kita salah, itu jangan dalam hati. Yang kedua, jika diucapkan. Yang tadi. Kemudian, jika perbuatan itu perbuatlah hal-hal yang baik. Baik, lanjut. Yang kedua, sholat untuk meraih ketakwaan, menghindari perilaku tercela. Kita diperintahkan untuk mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Baik dalam urusan pribadi, urusan keluarga, urusan masyarakat, maupun urusan negara. Seorang muslim yang bertakwa akan senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang dilarang Allah, bahkan dari perbuatan yang kurang pantas. Kemudian apa hikmahnya? Hikmah dari sholat, 1. Tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. 2. Hubungan antara manusia dengannya akan terjalin baik. Jadi kita sholat itu sama dengan berkomunikasi dengan Allah. Kemudian kedamaian, keamanan, keselamatan dari Allah akan diperoleh olehnya serta mengantarkan mereka pada kesuksesan dan pengampunan dari segala kesalahan. Jadi kalau kita sholat betul-betul sholat akan terasa damai, nggak galau lagi. Kemudian yang ketiga, yang keempat, memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah. Yang kelima, memperoleh ketenangan jiwa. Yang keenam, melatih hidup disiplin. Yang ketujuh, membiasakan seseorang pada perbuatan atau perkataan yang baik dan bermanfaat. Yang kedelapan, menumbuhkan akhlak mulia seperti sifat amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan tercela. Kemudian yang keempat, mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Baik, sampai di situ ada yang ingin bertanya, silakan. Tentang sholat ataupun tentang zikir. Siapa yang mau bertanya? Ya, silakan Siva. Apa pertanyaannya? Bagaimana caranya biar sholat khusyuk? Oke, bagaimana caranya supaya sholat kita khusyuk? Kadang-kadang kita begini, Allahu Akbar. Kita mau sholat, tapi pikiran kita kemana-mana. Itu nggak khusyuk namanya. Gimana ya? Mengikat tali penari. Gimana ya? Pikiran kita jalan-jalan, berarti kita nggak khusyuk. Gimana supaya sholat kita khusyuk? 1. Kita mulai dari wudhu yang benar. Wudhunya benar. Ya, ngambil wudhu tuh kita mulai dari wudhu. Kita niatkan membasuh, kalau pas membasuh muka, kita niatkan, ya Allah, ampuni dosa hidungku, mulutku, dan mataku. Ya, begitu kita membasuh tangan, ya Allah, ampuni dosa tangan. Dari mulai wudhu. Kemudian yang kedua, cara supaya sholat kita khusyuk, tahu artinya, mengerti artinya apa yang kita ucapkan. Contoh, Allahu Akbar, apa artinya? Allah Maha besar. Oke. Kemudian artinya yang kita ucapkan itu harusnya kita paham supaya kehusukan ada. Kalau enggak, tak terjadi. Contoh, pas membaca surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, mulut membaca, hatinya kita tahu artinya. Apa arti Bismillah? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan terus sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami minta tolong. Artinya tahu. Itu salah satu membuat kita jadi khusyuk ya supaya. Oke, tepuk tangan untuk Siva. Pertanyaannya bagus sekali. Kita buat dulu kelompok. Silakan bentuk dulu kelompok. Buat tempat kelompok akan Bapak bagi tugas kelompoknya.
Udah, kamu aja lah kesini berempat kelompok itu dah. 1, 2, 3. Baik, Bapak akan membagi tugas kelompok. Nanti dikerjakan bareng-bareng, diskusi. Tengok bukunya. Ya, baca bukunya. Nanti dijawab soalnya. Ya, ini kelompok 1. Ini kelompok 1 diisi nama-nama temannya. Ya, ini soalnya. Nah, ini soalnya. Nanti jawabnya di sini, ya. Ini. Oke. Kelompok kedua. Ini diisi nama-nama kelompoknya. Ini soalnya. Ya. Bagaimana cara menghadirkan sholat? Oke. Ya. Ditulis nama kawan-kawannya. Kemudian dijawab di sini tempat jawabannya, ya. Oke. Kemudian yang tugas ketiga ini kelompok ketiga. Oke, ditulis, ya, tulis. Ini soalnya. Bagaimana cara menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, apa manfaat yang kamu rasakan setelah melakukan sholat dan zikir secara rutin? Oke, dijawab. Tengok dibaca bukunya. Itu ada jawabannya. Yang keempat, nih. Tugasnya, ini soalnya, ya. Kerjakan di sini tugas, tulis nama-namanya dan ya di sini jawabannya. Baik, di mana dapatkan? Apa? Itu tulis jawabannya. Ya, ditulis dulu nama kawan-kawannya, kemudian baru dijawab. Ya, itu udah ditulis. Tulis. Oke. Ini. Oh, tanda tangan guru. Oke. Udah ditulis. Mantap. Bagusnya semua. Itulah kalau sering sholat, kita tahu kita manfaatnya. Kalau sudah siap, Papa harap maju ke depan untuk mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusinya. Dengarkan. Nanti kelompok 1 presentasi ke depan, kelompok lain boleh menanggapi atau membuat pertanyaan. Ya. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, perkenalkan nama saya Asifa. Di samping saya ada Dwi dan Asifa. Saya akan membacakan hasil diskusi tentang bagaimana cara menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Pernahkah kalian merasa kesulitan untuk fokus dalam belajar atau merasa stres dalam menghadapi ujian? Nah, salah satu cara untuk menghadapinya adalah dengan menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan kita. Jadi, bukan hanya saat kita sedang berada di masjid atau di tempat ibadah saja. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Temani kawanmu. Oke, 3 orang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila dan di samping saya ada Atika dan Rahman. Saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang apa manfaat yang kami rasakan setelah melakukan sholat dan zikir secara rutin. Lalu, apa sih manfaat yang kami rasakan setelah melakukan sholat dan zikir secara rutin? Teman-teman, saya ingin berbagi pengalaman pribadi. Setelah melakukan sholat secara rutin, saya merasa hidup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Agil. Di samping saya ada Fadli
Fahmi, Jaki, dan Ilham. Saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Fadila dan di samping saya Febri dan juga saya akan membaca hasil diskusi kami tentang apa manfaat yang kami rasakan setelah melakukan sholat dan zikir secara rutin. Lalu apa sih manfaat yang kami rasakan setelah melakukan sholat dan zikir secara rutin? Teman-teman, saya ingin berbagi pengalaman pribadi. Setelah melakukan sholat secara rutin, saya merasakan hidup saya menjadi lebih teratur dan saya lebih bisa mengatur waktu dengan baik. Baik. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ada enggak yang kurang mengerti dari pelajaran kita hari ini? Paham semua? Paham. Baik. Oke, karena kayaknya baru-baru presentasi kayaknya tegang ya kan? Tegang sekali semua. Jangan tegang-tegang. Oke, tepuk semangat. Baik. Sebagai penutup atau kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah sholat dan zikir adalah dua ibadah yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Yang kedua, dengan mengimplementasikan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari, kita akan merasakan manfaat spiritual dan emosional yang besar. Harapan Bapak kepada anak-anakku semua, khususnya kelas 73, jangan lagi meninggalkan sholat. Ya, jangan meninggalkan sholat. Sesibuk apapun, jangan tinggalkan sholat. Karena sholat adalah membuat kita hidup bahagia. Baik anak-anakku, sebelum Bapak tutup, pelajaran minggu depan adalah bab ke-6. Ya, bab ke-6 yaitu tentang apa bab ke-6? Tentang akhlak mulia. Jadi oleh karena itu saya bagikan, saya kasih PR untuk kalian dikerjakan di rumah. Tugasnya adalah buatlah ringkasan dari ibadah sholat. Ya, buat. Oke, minggu depan kita kumpul hasilnya. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Masih ada yang mau bertanya? Nggak ada, paham semua? Baik. Kalau begitu, mari kita tutup pelajaran dengan hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Ya, burung irian, burung cenderawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.